Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan bagi kita semua. Video ini akan menjelaskan tentang hasil survei yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi yang dilakukan oleh karyawan fotokopi. Sebelum memulai video presentasi kami, izinkan saya selaku perwakilan kelompok untuk menyebutkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Nova Suciati dengan NIM 210810101024, Diva Nur Fitriana Widayat dengan NIM 2108101091, Luis Melinda dengan NIM 210810101104, Elizabeth Kotauki dengan NIM 210810101114, Nila Aulia Harvina dengan NIM 210810101126, Abelda Yulia Iriwana dengan NIM 210810101131, Dewa Angga Indra Suara dengan NIM 210810101139. Menurut Keynes, perubahan konsumsi karena adanya perubahan pendapatan dan tidak memperhitungkan welcome. Menurut Milton Friedman dalam Permanent Income Hypothesis, menurutnya pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen. Terus menurut James Duesenberry dalam teori fungsi relative income hypothesis, menurutnya pengeluaran konsumsi ditentukan oleh pendapatan relatif. Terus menurut A. Andoer, Brumbeck dan F. Modigliani berpendapat bahwa life cycle hypothesis menurutnya pola konsumsi yang merata seumur hidup, dengan artian karena mereka tidak ingin terjadi psikologis shock dan cultural shock. Dalam penelitian pola konsumsi ini, kami menggunakan sampel karyawan fotokopi dengan jumlah yang digunakan 70 sampel. Dari 70 sampel yang digunakan untuk melihat perbandingan pola konsumsi yang dilakukan, kami membedakan antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana pendistribusian pendapatan yang mereka lakukan dari penerimaan yang mereka dapatkan. Setiap sampel tentu saja membutuhkan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi, tetapi antara sampel yang satu dengan lainnya berbeda kebutuhan pokok mana yang akan diutamakan. Dalam penelitian pola konsumsi ini, kami menggunakan sampel karyawan fotokopi dengan jumlah yang digunakan 70 sampel. Dari 70 sampel yang digunakan untuk melihat perbandingan pola konsumsi yang dilakukan, kami memilih membedakan antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan. Kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melihat bagaimana pendistribusian pendapatan yang mereka lakukan dari penerimaan yang mereka dapatkan. Setiap sampel tentu saja membutuhkan kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Tetapi antara sampel yang satu dengan lainnya berbeda kebutuhan pokok mana yang akan diutamakan. Responden terdiri dari 50% karyawan wanita dan 50% karyawan pria. Pembagian sampel survei antara pria dan wanita ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dari konsumsi yang dilakukan antara keduanya. Perbedaan konsumsi yang dilakukan pria dan wanita ini dapat dilihat dari kebutuhan yang harus diutamakan. Pola konsumsi juga berubah saat datangnya pandemi ini. 64,9% responden dari 70 sampel menjawab bahwa pada masa pandemi memberikan dampak perubahan yang besar bagi perekonomian karyawan fotokopi. Dan 17,6% responden dari 70 sampel menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan pendapatan atau pandemi tidak mempengaruhi pola konsumsinya. Keadaan ini dapat disimpulkan bahwa pandemi memberikan dampak bagi karyawan fotokopi, baik pria maupun wanita. Walaupun demikian, tetap ditemukan pandemi tidak memberikan dampak perubahan konsumsi pada beberapa karyawan fotokopi. Dari 70 sampel karyawan fotokopi, pendapatan yang diperoleh oleh sampel tersebut kisaran 500.000 sampai 750.000 adalah jawaban yang paling banyak, yaitu sebanyak 44,6%.
dan kisaran pendapatan sebesar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000 adalah jawaban yang paling sedikit diperoleh per bulannya oleh karyawan fotokopi, yaitu sebanyak 41%. Adanya pandemi yang menyerang sejak tahun 2020 menyebabkan responden dari karyawan fotokopi ini menyatakan bahwa saat pandemi pola konsumsi juga cenderung berubah. Para pegawai fotokopi sendiri mengakui bahwa adanya perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya pandemi. Siklus ini terjadi karena pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah membuat pegawai harus berada di rumah saja, dan bahkan tidak sedikit yang terkena PHK atau pemutus hubungan kerja. Dengan demikian, responden dan penelitian ini menjawab bahwa ada perbedaan pola konsumsi saat pendapatan bertambah dan menurun. Saat pendapatan bertambah, responden lebih memilih untuk tidak berubah atau tetap dengan pola konsumsi sebelumnya. Sedangkan saat pendapatan menurun, responden mengurangi pola konsumsi. Pendapatan karyawan fotokopi selain digunakan untuk konsumsi, juga digunakan untuk menabung. Mereka menabungkan pendapatan dengan jawaban paling banyak kurang dari 500.000. Karena memang rata-rata gaji pegawai fotokopi adalah 500.000 sampai 750.000. Untuk responden laki-laki yang belum menikah biasa menggunakan uang tersebut untuk konsumsi pribadi. Sedangkan untuk laki-laki yang sudah menikah lebih banyak digunakan untuk kepentingan keluarga serta kepentingan rumah tangga. Sebagai seorang pegawai fotokopi, mereka memiliki jam kerja yang cukup banyak, tetapi ada sekitar 21,7% yang masih memiliki pekerjaan sampingan. Pegawai fotokopi yang memiliki sampingan pekerjaan, kebanyakan mereka yang sudah berkeluarga. Berdasarkan hasil survei pola konsumsi tersebut, kami menyimpulkan bahwa dengan melakukan survei dengan wawancara kepada karyawan fotokopi yang bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi mereka, karyawan fotokopi menerapkan pola konsumsi dari teori Keynes. Jangka pendek Keynes berpendapat bahwa pasti kita akan melakukan pengeluaran walaupun tidak melakukan penghasilan. Selain itu, mereka juga menerapkan teori yang dikembangkan oleh Milton Friedman, yaitu permanent income hypothesis. Menurutnya, pengeluaran untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, terdiri dari pendapatan periode yang lalu ditambah dengan windfall income yang diyakini menjadi bagian dari pendapatan permanen. Sekian dari video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang salah maupun penjelasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.